Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tadi kan udah berdoa, maka saya mau absen terlebih dahulu ya. Hadir. Di sini ada Herawati. Sakit, Bu. Oke, sakit. Tapi dia login, Bu. Mungkin kayak gini. Login apa nih? Ini login Facebook. Jadi saya. ML, Bu, ML. Terus login lihat tadi. Hadir, Ibu. Anissa Nefri. Hadir, Ibu. Tiara Yunika. Hadir, Ibu. Sabrina Febrianti. Hadir, Ibu. Sabrina Dewi pakai nama, Bu. Kencana. Hadir, Ibu. Salsabila Saikina. Hadir, Ibu. Wanda Fadila. Hadir, Bu. Anissa Al-Audi. Hadir, Bu. Fahri Afwan Zakri. Hadir, Bu. Helmi. Hadir. Setli Okta. Hadir, Bu. Vika. Jadi yang gak hadir Vika sama Hera ya. Sebelumnya kan kemarin itu udah ngebahas tentang pembangunan. Sekarang kita ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah sebelum dilanjut nih anak-anak ada yang tahu tidak pertumbuhan ekonomi itu apa? Boleh Dewi. Ini gak jual tes, Serli. Pertumbuhan ekonomi itu yaitu sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Terima kasih Dewi. Ya, Ibu Dewi ada lagi pendapat lain? Serli gak jual tes, Bu. Sama Bu saya sama Dewi. Wanda boleh? Wanda Fadila. Jadi pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Baik, terima kasih Wanda. Ya Gali boleh. Tadi dari Dewi pendapatan yang berkembang semakin naik, terus dari Gali pendapatan per kapitanya, dan dari Wanda pertumbuhan yang kita akan ngebahas tentang apa itu pertumbuhan ekonomi, terus nanti ada ciri-cirinya, terus ada faktor yang mempengaruhi sama dampak negatif dan positif dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Terus apa aja sih kegiatan pertumbuhan ekonomi nanti teman-teman akan tahu gitu. Dan yang terakhir itu ada pengukuran karena pertumbuhan ekonomi itu diukur bisa melalui angka. Nah ini kita langsung ke pengertian ya. Nah pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah kondisi suatu negara yang mengalami peningkatan pada jumlah penduduk dan pendapatan yang disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa. Jadi pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi karena semakin banyaknya penduduk, terus juga karena banyak penduduk maka akan semakin banyak produksi barang karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adanya laju pertumbuhan penduduk. Terus yang kedua adanya terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat. Yang ketiga ada perubahan struktural yang tinggi. Terus yang keempat muncul kondisi arus barang, modal, serta manusia antar berbagai bangsa di dunia. Nah, dari 4 ciri-ciri menurut anak-anak nih, maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya Bu, kalau yang nomor 1 adanya laju pertumbuhan penduduk. Jadi saya mau nyebutnya nomor 2 aja deh Bu. Terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat. Jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, produktivitas dalam masyarakat itu menjadi tumbuh juga. Seperti contoh, pertumbuhan ekonomi itu nggak hanya ada banyak sektornya, terutama di sektor kewirausahaan. Di kewirausahaan ini membutuhkan skill dari manusia SDM itu sendiri, makanya
dari membutuhkan skill itu menjadi produktivitas si masyarakat ini jadi naik gitu Bu. Betul. Jadi karena yang di awal itu pertumbuhan penduduk yang semakin banyak ya setiap tahunnya, apalagi yang kita lihat nih setiap habis Lebaran itu kan dari luar kota pada ke Jakarta atau dari Jakarta ke luar kota nih gitu. Migrasi ya, Bu? Betul, imigrasi namanya. Nah, makanya di situ adanya kenaikan produktivitas dari setiap penduduk tersebut. Iya benar. Migrasi. Nah, kita lanjut. Migrasi gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Siapa yang mau baca anak-anak? Aku. Boleh Salsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama itu sumber daya manusia, kemajuan iptek, sumber daya alam, tingkat inflasi, tingkat suku. Oke, terima kasih Salsa. Ya benar, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu yang pertama kita sumber daya manusia. Jadi orangnya ya itu. Terus kemajuan iptek, teknologi. Kayak sekarang banyak banget perusahaan yang menggunakan Mesin. alat-alat canggih, betul, mesin. Kayak sekarang banyak manusia yang diganti dengan robot ya Banyak di robot setiap diganti manusia. perusahaan. Nah, itu juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terus sumber daya alamnya juga sangat berpengaruh. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada dampak pertumbuhan ekonomi positif dan negatif. Siapa yang mau baca anak-anak? Ya, oke. Tiara Bu, boleh Tiara dampak positif. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi yang secara langsung dapat memperbaiki tingkat pendapatan nasional, serta mulai meningkatnya berbagai sektor dan gerakan arus barang yang mulai internasional sehingga mengalami perkembangan yang besar. Terima kasih Tiara. Ya benar, dampak positifnya yaitu semakin banyaknya penduduk, maka itu banyaknya lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri. Terus juga meningkatnya berbagai sektor kayak pabrik-pabrik yang mulai memproduksi barangnya itu semakin banyak. Dampak negatifnya, oke Gali boleh dibaca. Dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi. Gali yang semangat dong, biar teman-temannya ikut semangat. Keinginan Bu, penduduk yang semakin besar sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, adanya kesempatan untuk korupsi serta investasi yang tidak pasti. Oke, terima kasih Gali. Ya, dampak negatifnya yaitu maka semakin banyaknya produktivitas dari setiap manusia, penduduk, terus perusahaan-perusahaan yang semakin berkembang, terus tumbuh, baik dari tingkat sumber daya alamnya, manusianya, dan teknologinya. Maka di sini negatifnya itu banyak yang melakukan oknum-oknum tindakan korupsi kayak gitu. Makanya jangan sampai nih kita sebagai penerus bangsa nih, anak-anak saya nggak boleh jadi koruptor ya. Harus. Ya Bu, ya Bu. Pahari, Bu, pahari. Harus Nah. korupsi, Bu. Ini kegiatan pertumbuhan ekonomi ya. Yang pertama itu adanya impor ekspor ke luar negeri itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi. Terus pembangunan infrastruktur yang semakin banyak, teman-teman, anak-anak mungkin sering lihat ya, banyak banget di jalan nih kalau anak-anak pergi pasti macet itu pasti adanya pembangunan jalan Banyak, yang Bu, di proyek-proyek. atas. Nah betul, proyek-proyek. Nah itu infrastruktur yang semakin maju. Terus adanya produksi barang yang semakin meningkat karena banyaknya penduduk yang semakin bertambah. Ini tadi teknologi yang semakin berkembang itu juga mempengaruhi dalam kegiatan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adanya kerjasama antar pekerja kayak gitu. Dibaca alat ukur Bu, izin lagi Bu, bentar ya Bu. Alat Bu. ukur pertumbuhan ekonomi. Pertama, produk nasional bruto, gross national product, pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam periode 1 tahun berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. Ada Bu? Oke, terima kasih. Yang kedua, Anissa Nefri. Ya, Ibu. Dibaca ya poin kedua. Poin kedua, produk domestik bruto atau gross domestic product menghasilkan penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun berada, baik itu warga negaranya sendiri atau warga negara asing.
Oke, terima kasih Iya, Ibu. Sabina dan Anissa Nefri. Jadi alat ukur pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur dengan dua cara, yaitu dengan GNP atau Produk Nasional Bruto dan GDP atau Produk Domestik. Jadi alat ukur pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur dengan dua cara. Yang pertama itu Produk Nasional Bruto atau GNP. Dan yang kedua itu Produk Domestik Bruto atau GDP. Nah, gimana anak-anak nih harus Bu Fahri main HP Bu. Fahri kita terlebih dahulu ya HP Di searching ruang beraksi Bu di Google. Bentar Bu. Nah, ruang beraksi itu berpikir interaksi. Jadi ini kan ada dua nih, dua kelompok, dua baris. Biar seimbang mungkin minta tolong salah satu dari Bu Helmi bisa sini Bu Helmi. Ini aja, lari aja Bu, lari. Lari aja. Oh, saya sini, Bu. kelompok. Ya jadi. Ya, jadi ada dua kelompok. Nanti kalian main rebut-rebutan nih. Saya tahu jawabannya. Tapi Oke, anak-anak kita masuk ke belum ya. Kita masuk ke ruang beraksi, berpikir interaksi. Bu. Nah, sistemnya kalian cepet-cepetan ya, tunjuk tangannya. Jadi siapa yang paling cepat dia yang bertanggung Saya, Bu. jawab. Dia ada lagi bikin rumahnya, Bu. Rumahnya banjir, Bu. Udah siap? Sudah. Oke, mulai. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Belum diulang, Bu. Tadi belum ya, belum. Ya. Ibu, lihat dari sini dong. Ibu, kelihatan nanti. Ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya belum. Jadi kalau saya ngomong 1, 2, 3 baru kalian angkatkan. Enggak, jangan sih. Oke, dimulai ya. Berdasarkan di atas nih, ada modal cadangan devisa negara, sumber daya manusia, teknologi. Curang. 2. Berdasarkan berdasarkan di atas mana yang lebih tepat? 1, 2, 3. Oke. D. Oke, 1, 2, 3. Betul. Ibu Oke, Fahri. Sekarang Fahri. Nih, siap ya? Jumlah barang dan jasa Fahri. Ih, nanti yang jawab kita. Oh ya kayak Jumlah barang dan Fahri. jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun disebut 1, 2. Ya, Bu. Bu, ada dua sih. Bu, ini ada Bu. Kali B. Bu, curang, Pak. B. Ini siapa yang ngutang? 3. Bu, udah stop, Bu, diem. Soal ketiga. Gini, Bu, diem situ. Oh, diam. Kalian diam. Fokus ya. Gali fokus ya. Kali ini jangan banyak bicara. Fokus. Tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah 2, 1. Saya duluan, Bu. Ada. Ada kan? B ini mah. Oke, B ya. Itu dong. Ayo. Usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya merupakan 1, 2, Ayo ganti curang. Sama. 1, 2, 3. Saya duluan. Silakan teman jawab. Bisa ambil Kasih waktu. 1, 2, 3. Ketuaan nih, ketuaan. Kelas apa dah? Ini jawaban. Saya mau nanya. Yeay, betul. Woi, kita menang. Penonton bayaran. Ya, jawabannya benar. Yeay, akhirnya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 kelompoknya Serli. Dapat 2 ya, Bu. Ibu Serli. Makasih, Bu. Alhamdulillah akhirnya tadi kan udah ngebahas tentang
apa itu pertumbuhan ekonomi, terus ada ciri-cirinya, ada dampak negatif dan positifnya, terus anak-anak juga udah main cerdas cermat yang dimenangkan oleh kelompoknya Helmi. Nah, sebelum saya tutup nih, ada yang mau memberikan kesimpulan tidak, anak-anak? Boleh memberikan kesimpulan? Jadi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Baik, terima kasih Wanda. Nah, tadi kan waktu di awal-awal itu ada yang ngejawab. Saya juga mau memberikan hadiah. Tadi yang ngejawab siapa aja? Boleh? Oh ya, Anissa Nefri, Salsa, Tiara, sudah selesai ya anak-anak. Semoga apa yang disampaikan dimasukkan ke dalam Otak. anak-anak semuanya, dan nanti pas pulang jangan sampai lupa, jadi diinget-inget karena nanti ini akan muncul di UAS anak-anak. Ya, Bu. Jadi diingat-ingat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya mau minta doa penutup wal asri dipimpin oleh Helmi. Saya pegang kamera ibu. Tiara Bu. Tiara. Oke. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita membaca terlebih dahulu, membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai, amin. Amin. Terima kasih Tiara. Billahi bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.